Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran geografi bersama guru geografi Semanda pada materi pengetahuan dasar geografi. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari 10 konsep geografi dan pada video kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip geografi. Nah, apa itu prinsip geografi? Prinsip geografi adalah suatu acuan yang digunakan untuk menganalisis fenomena geografi yang terjadi di suatu wilayah. Ada 4 prinsip geografi yang akan kita pelajari. Prinsip geografi yang pertama yaitu prinsip persebaran, yang kedua interrelasi, yang ketiga adalah deskripsi, dan prinsip yang keempat merupakan gabungan dari 3 prinsip di atas yaitu prinsip korologi. Nah, kita akan pelajari satu persatu dari keempat prinsip tersebut. Yang pertama kita mulai dari prinsip persebaran atau distribusi. Prinsip ini menjelaskan tentang fenomena alam yang terjadi secara tidak merata. Contoh penggunaan prinsip persebaran ataupun prinsip distribusi misalkan pada kasus yang terjadi baru-baru ini, yaitu persebaran virus COVID-19 di berbagai wilayah. Contoh lain misalnya, di Kecamatan Negeri Besar, penduduk suku Jawa banyak tersebar di kampung-kampung transmigrasi seperti Sri Basuki, Negara Jaya, Negeri Jaya, Tanjung Mas, dan Bima Sakti. Prinsip selanjutnya adalah prinsip interrelasi. Prinsip ini mengkaji tentang hubungan timbal balik antara fenomena satu dengan fenomena yang lainnya. Contohnya, hujan badai yang sangat deras mengakibatkan banjir di Kampung Sri Menanti. Jadi, ada 2 fenomena yang saling berkaitan. Yang pertama adalah hujan badai yang sangat deras, dan yang kedua adalah banjir. Baik, kita lanjutkan ke prinsip geografi yang selanjutnya, yaitu prinsip deskripsi. Setiap hari kita disajikan grafik ataupun data perkembangan kasus virus corona yang terjadi di Indonesia. Ada juga data terkait dengan pengangguran akibat dampak adanya virus corona. Nah, data-data itulah yang merupakan hasil dari kajian prinsip deskripsi geografi. Jadi, prinsip deskripsi pada dasarnya mengkaji fenomena geografi yang terjadi di alam, lalu menyajikan dalam bentuk data berupa tabel, grafik, peta, atau yang lainnya. Baik, kita lanjutkan lagi ke prinsip yang terakhir, yaitu prinsip yang kompleks. Kenapa? Karena prinsip korologi merupakan gabungan dari ketiga prinsip yang kita bahas tadi. Pada prinsip ini disajikan prinsip persebaran, prinsip interrelasi, maupun prinsip deskripsi. Nah, bagaimana? Kira-kira apakah sudah tergambar contohnya? Mari kita perhatikan fenomena berikut ini. Hujan badai disertai angin kencang mengakibatkan terjadinya luapan sungai. Hal tersebut mengakibatkan banjir di sejumlah kampung pinggiran sungai Wekanan, di antaranya Kampung Sri Menanti, Giling-Giling, dan Negeri Besar. Akibat banjir tersebut, sedikitnya 30 rumah warga tergenang air. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Nah, di situ sudah jelas ada hujan badai dan banjir. Itu merupakan prinsip interrelasi. Lalu yang terjadi kebanjiran itu adalah Kampung Sri Menanti, Giling-Giling, dan Negeri Besar. Ini merupakan prinsip persebaran. Dan yang terakhir, akibat dari banjir itu ada 30 rumah dan merugikan puluhan juta rupiah. Ini merupakan prinsip deskripsi. Nah, itu tadi merupakan contoh penerapan prinsip korologi pada fenomena geografi. Demikian tadi penjelasan terkait dengan prinsip geografi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.